Hey, play it again. No, it's seldom. Untuk kamu semua, jangan takut untuk bermimpi. Mimpi adalah tujuan dari semua hal yang akan kamu lakukan. Tapi jangan cuma bermimpi doang. Jangan lupa untuk mewujudkannya juga. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Bocah laki-laki ini bernama Neil Bogarts. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di Brooklyn. Sejak kecil ia selalu bercita-cita keluar dari rumahnya untuk meraih mimpi yang lebih tinggi. Neil kecil merasa bingung apakah keluarga mereka termasuk golongan miskin atau bukan, karena ayahnya selalu mengajarkan bahwa uang adalah sesuatu yang mudah didapatkan. Satu hal yang pasti, ayah Neil pun pernah berjanji bahwa ia akan membawa anak dan istrinya itu untuk keluar dari kota ini. Dan dengan bekal nasihat dari ayahnya itu, sejak usianya 8 tahun, ia bisa mendapatkan uang jauh lebih banyak dibanding ayahnya. Beberapa tahun kemudian, Neil mengubah namanya menjadi Neil Scott. Ia tumbuh menjadi pria yang telah mencoba banyak hal, terutama di bidang seni. Ia pernah belajar akting, musik, bernyanyi, bahkan menari, hingga ia menyadari bahwa ia tak pernah bisa jauh dari seni pertunjukan. Melalui keberaniannya mencoba banyak hal, itulah yang bisa mempertemukannya dengan Beth. Pada saat itu, Neil hanyalah seorang guru dansa, sedangkan Beth merupakan anak pemilik hotel. Akan tetapi, kepercayaan diri Neil mampu memikat perhatian Beth. Dan gak hanya itu, Neil juga membicarakan mimpi-mimpi masa depannya bersama Beth. Walaupun Beth hanya ingin kehidupannya sederhana, namun tetap aja menurut Neil hanya bersama Beth lah ia dapat mewujudkan seluruh impiannya. Karena ia percaya jika Beth juga mempercayainya. Sejak saat itu, Neil juga bekerja di sebuah label rekaman. Namun jalan itu pun sebenarnya tidak mudah. Sebagai produser eksekutif, Neil harus bisa melihat bakat para calon penyanyi dan mengolah lagunya supaya menjadi hits di telinga masyarakat. Tetapi karena pada dasarnya dia memang memiliki selera musik yang tinggi, Neil berhasil melakukannya. Ia pun sibuk mencari orang-orang yang suka bernyanyi dan berjanji untuk mewujudkan impian mereka menjadi penyanyi profesional. Dan tentu saja impian Neil ini didukung oleh Beth yang sekarang telah menjadi istrinya. Perjuangan Neil untuk memasarkan lagu dari para penyanyi memang tidak mudah. Ia bahkan sudah tidak punya uang untuk membayar iklan di papan reklame. Untungnya Beth mau mengorbankan perhiasannya untuk menjadi modal suaminya. Dan beberapa bulan kemudian, Beth melahirkan anak pertamanya bersama Neil. Padahal saat itu, ia pun mengingat impiannya yang sederhana untuk tinggal bersama keluarga kecilnya dengan bahagia. Baginya, anak mereka adalah segalanya, sehingga ia tak punya cita-cita lain selain merawat anaknya hingga tumbuh dewasa. Beberapa tahun setelah itu, pada tahun 1969, Neil ingin membuat gebrakan baru bersama perusahaannya. Ia ingin menerbitkan penyanyi baru, yaitu orang berkulit hitam, yang saat itu sedang menjadi isu rasisme di Amerika. Namun Neil percaya bahwa penyanyi yang ia temukan ini memiliki bakat dan potensi menjadi terkenal. Awalnya, penyanyi bernama Ron ini tidak mempercayai Neil. Ia berpikir kalau Neil hanya membual dan membohongi dengan janji-janji palsu. Ia bahkan tidak yakin kalau lagu ciptanya itu bisa meledak di pasaran. Akan tetapi Neil dengan kepercayaan dirinya yang tinggi berhasil meyakinkan Ron sebagai calon artisnya. Bahkan bersedia untuk membuat komposisi lagu yang cocok untuk dirinya. Akhirnya setelah mendengar penjelasan Neil, Ron memutuskan untuk memulai debutnya di sana. Ia menyetujuinya dengan segera melakukan persiapan dan merekam lagu barunya yang dikerjakan oleh Neil dan timnya.
Ternyata Neil sebelumnya telah melihat target pasar mereka seandainya mengkorbitkan penyanyi dengan genre disco. Neil tahu bahwa orang-orang sedang menyukai lagu-lagu dengan genre tersebut, sehingga ia meminta Frankie, sahabatnya yang menjadi DJ, mengolah lagu debut Ron menjadi lagu yang terdengar menyenangkan. Hal ini jelas bisa mendatangkan keuntungan yang berlipat bagi perusahaannya. Sejak saat itu, label rekaman milik Neil menjadi sangat sukses. Sebagai perusahaan independen, ia berhasil bersaing dengan perusahaan rekaman yang jauh lebih besar daripada miliknya. Namun berkat keyakinan dan kerja keras yang ia lakukan bersama rekan-rekan kerjanya, Neil bisa membawa perusahaannya menuju tempat yang lebih tinggi. Namun sayangnya suatu hari, Neil merasakan sesuatu ada yang kurang di hidupnya. Baginya, ia masih butuh kesuksesan lebih. Padahal menurut Beth, Neil sudah mewujudkan mimpi banyak orang, dan itu sudah lebih dari cukup. Akan tetapi, Neil ternyata masih belum puas dengan pencapaiannya. Ia berpikir kalau setidaknya ia akan memberikan contoh kepada anak bahwa mereka boleh bermimpi sejauh-jauhnya, kemudian mewujudkannya. Perbedaan prinsip antara Neil dan Beth ini ternyata menimbulkan keretakan bagi pernikahan mereka. Apalagi pada suatu hari Neil bertemu dengan seorang produser wanita bernama Joyce. Sebagai wanita yang mandiri, ternyata Joyce juga memiliki mimpi yang tinggi, persis seperti pikiran hidup Neil. Gara-gara inilah Neil diam-diam mulai tertarik dengan Joyce. Ternyata tidak hanya memiliki impian dan idealisme yang tinggi, Joyce juga merupakan wanita pekerja keras. Karena hal ini, Neil pun pelan-pelan mendekatinya, kemudian menyatakan perasaannya bahwa ia tertarik dengan Joyce. Namun tentu saja semua orang yang bekerja di sana, termasuk Joyce, sudah mengetahui bahwa Neil adalah pria beristri. Oleh karena itu, Joyce pun menolak perasaan Neil. Ia tak ingin menyakiti istri Neil, begitu juga ia tak mau menjadi selingkuhan orang. Sayangnya semakin lama Neil terus-menerus mendekati Joyce. Mereka juga sering bekerja bersama-sama sehingga Joyce lama-lama gak bisa menyangkal perasaannya. Ia menyadari bahwa Neil adalah pria yang ia inginkan. Tidak hanya itu, Joyce merasa bahwa dirinya dan Neil adalah pasangan yang sangat cocok dan memiliki angan-angan masa depan yang sama. Hingga akhirnya tak dapat dipungkiri, Joyce pun juga jatuh cinta kepada Neil. Sejak saat itu, Neil dan Joyce semakin sering menghabiskan waktu berdua ketika sedang bekerja. Bahkan kalau mereka udah selesai bekerja pun, Neil selalu mampir ke apartemen Joyce. Neil melakukan hal itu karena ia senang berbagi cerita dan berdiskusi dengan Joyce. Baginya, Joyce adalah jawaban dari seluruh impian dan cita-citanya. Mereka adalah dua orang yang selaras dalam pikiran dan mau melangkah bersama-sama untuk mewujudkan impian mereka. Hal inilah yang tidak didapatkan Neil dari istrinya. Meskipun Neil sendiri juga tidak bisa meninggalkan Beth karena bagaimanapun juga Beth adalah wanita yang sudah membuatnya jatuh cinta sejak dulu. Untuk saat ini Neil merasa bahwa ia telah mencintai keduanya, baik Beth maupun Joyce. Hari-hari pun berlalu, Neil dan Joyce semakin kompak sebagai produser rekaman. Mereka kini mengorbitkan seorang penyanyi berkulit hitam bernama Bill. Neil dan Joyce juga adalah orang-orang di balik layar yang membuat lagu milik Bill menjadi hits dan bisa diterima oleh banyak orang. Sayangnya permasalahan datang ketika orang-orang berkulit hitam mendatangi Neil untuk memprotesnya. Orang-orang itu menganggap Neil adalah orang yang hanya ingin memanfaatkan saudara-saudaranya dan menjadikannya sebagai ladang bisnis. Akan tetapi, usut punya usut, orang-orang itu hanyalah suruhan dari bos mafia Italia bernama Gordy yang berniat mengadu domba Neil dengan orang-orang ras kulit hitam. Hal itu tak lain adalah bertujuan untuk memfitnah Neil dan menjatuhkan bisnisnya. Dan keesokan harinya, Neil pun pulang ke rumah untuk bertemu dengan istrinya. Akan tetapi, untuk pertama kalinya, Neil tidak menceritakan masalah pekerjaannya itu dan membuat Beth merasa ada yang berbeda dari sang suami. Tetapi Beth tidak mempermasalahkan hal tersebut sehingga ia hanya membiarkan Neil istirahat setelah lelah bekerja.
Malamnya, Neil membicarakan permasalahan rasisme itu dengan Ron. Ia mendiskusikan hal itu dan mencari cara untuk melawan Gordy. Awalnya Neil ingin menyerah dan membiarkan Ron mencari label rekaman baru supaya permasalahan mereka tidak terlalu panjang. Namun ternyata Ron justru ingin bertahan di sini karena ia telah menganggap bahwa Neil sudah mewujudkan setengah dari impiannya sebagai penyanyi. Maka dari itu, meskipun Ron tahu bahwa isu rasisme ini bisa menjadi topik yang sangat sensitif, ia meyakini jika tidak semua orang berpikiran hal tersebut. Dan oleh karena itu, Neil pun siap melakukan segalanya demi melindungi artis dan perusahaannya. Bagi Neil, melawan Gordy sama saja seperti bermain judi. Dan saat ini Neil sudah mempertaruhkan semua hartanya dengan harapan ia bisa memenangkan perjudiannya. Keesokan harinya, Neil pun bertemu dengan penyanyi wanita bernama Gladys. Neil pun memposisikan diri sebagai produser dan siap membantu Gladys untuk menciptakan lagu yang sesuai dengan karakternya. Untuk hal ini tentu saja Neil adalah ahlinya. Ia juga memperhitungkan selera pasar supaya lagu milik Gladys nantinya dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi hits di Amerika. Namun hal yang mengejutkan justru terjadi karena Neil memutuskan untuk keluar dari kantornya. Baginya bekerja untuk orang lain hanya akan menghambat kreativitasnya, sehingga ia ingin mendirikan label rekaman yang benar-benar ia rintis sendiri dari awal. Neil kemudian menceritakan impiannya ini kepada Joyce. Ia ingin memberi nama Casablanca Record untuk label rekamannya nanti. Ia juga berkata bahwa ia akan membawa seluruh artis yang pernah bekerja dengannya pindah ke California bersamanya. Dan gak hanya itu, Neil juga memboyong Beth dan anaknya untuk ikut bersamanya ke California. Keesokan harinya, Neil dan keluarganya pindah ke California. Ia merasa sangat bahagia karena ia sudah menanti-nantikan hal ini sejak usianya menginjak 8 tahun. Sayangnya, merintis perusahaan sendiri itu butuh modal yang besar. Sekarang ini, Neil harus menanggung hutang $4,2 juta untuk membiayai kantornya dan juga para artisnya. Tidak dapat dipungkiri, untuk saat ini orang-orang hanya sekedar ingin mendengarkan lagu, tetapi tidak ingin membeli albumnya. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kalau keuangan kantor itu menjadi terhambat. Salah satu penyanyi di bawah naungan Casablanca Record yang bernama Donna pun menuntut hal ini. Ia memprotes dan menginginkan haknya sebagai penyanyi, yang sayangnya tidak pernah diperhatikan oleh Neil setelah mereka pindah ke California. Akhirnya Donna pun memutuskan untuk keluar dari sana dan ingin menjalani karirnya secara mandiri. Kini Casablanca Record benar-benar kacau. Neil pun sedang memperhatikan pasar melalui para penggemar band Kiss. Neil merasa heran karena setiap konser Kiss selalu didapati oleh penonton. Namun faktanya produksi album dari Kiss justru membuat kantornya merugi. Setelah itu konser selesai, Neil mendatangi salah satu personel band Kiss yang bernama Gene. Ia sudah putus asa karena merugi terus-terusan. Gene berpikir kalau ia tak bisa membuat lagu-lagu yang bagus sehingga orang-orang tidak menyukainya lagi. Akan tetapi Neil berusaha menyemangati Gene dan meyakinkan anak asuhnya itu bahwa ia adalah musisi berbakat. Neil meminta Gene untuk menyadari bahwa ia memiliki penggemar yang banyak sejak mereka debut. Neil juga berharap kepada Gene supaya tidak bosan menulis lagu untuk kelangsungan hidup Casablanca Record. Namun ternyata tidak hanya para artis yang ingin menyerah. Joyce pun juga diam-diam merasa pesimis dan berpikir kalau kemungkinan mereka salah strategi dalam mengarungi industri musik. Seandainya mereka bermain dalam judi, mereka sudah mempertaruhkan seluruh hartanya, namun tidak ada permainan yang bisa mereka menangkan. Namun meskipun kenyataannya begitu, Neil berjanji akan melakukan apapun untuk memenangkan perjudian ini. Sementara itu, Beth yang selama ini hanya berada di rumah diam-diam semakin merasakan perbedaan dengan suaminya. Ia pun mengetahui jika kantor baru Neil sedang kacau dan hampir bangkrut. Namun ia tidak mengerti mengapa Neil justru kelihatan tenang dan hanya bersantai di rumah. Akhirnya Beth pun curiga kalau suaminya telah berselingkuh. Namun untuk saat ini ia masih memaafkan suaminya dan berharap mereka tetap mempertahankan keluarganya.
Pada suatu hari, Neil menggelar pesta untuk seluruh artis dan karyawan kantornya. Namun saat di sana, seseorang menawarinya narkoboy dan ia pun mencobanya untuk melupakan seluruh permasalahannya yang ada di hidupnya. Salah satu artinya memberikan konsep panggung yang sebenarnya ditentang oleh orang-orang. Namun Neil tetap mendengarkan bahkan mewujudkannya ketika mereka sedang konser. Kini utang Neil mencapai $5 juta. Sesungguhnya ia bingung dengan konser yang selalu ramai, namun mereka mengalami kerugian. Sementara itu band Kiss pun ingin mengundurkan diri dari Casablanca. Mereka bahkan menuding Neil hanya memperdulikan selingkuhannya, sampai mereka membuat lagu yang menceritakan kisah Beth yang tersakiti. Setelah mendengar lagu ini, Neil justru merasa tersinggung dan ia ingin mengusir mereka semua. Akan tetapi gara-gara lagu dari Kiss yang diberi judul Beth itu, Neil menyadari bahwa ia memang menyakiti hati istrinya. Ia pun merasa dilema antara memilih bertahan atau meninggalkan Beth. Di tengah hidupnya yang mulai kalut dan lagi capek-capeknya, suatu hari ayah Neil datang untuk minta uang. Namun gara-gara ini ayah Neil pun tahu bahwa hidup anaknya pun sedang kacau. Selama ini ia mengira kalau Neil sudah bisa mengendalikan dirinya untuk menentukan langkah hidupnya. Makanya ia tak menyangka kalau Neil telah berubah. Dan hal itu jugalah yang membuat selera musik Neil menurun sehingga tidak laku di pasaran. Keesokan harinya, Beth benar-benar meminta untuk berpisah. Meskipun Neil sudah memohon padanya, namun Beth tetap pada pendiriannya karena ia menyadari kalau prinsip hidup mereka sudah tidak sejalan. Beberapa hari kemudian, hubungan Neil dengan band Kiss pun semakin tegang. Mereka ingin merilis lagu berjudul Beth, namun Neil selalu melarangnya. Mereka juga menuntut Neil untuk mempopulerkan mereka, sampai akhirnya mereka meminta segera dibayar atau pilih mengundurkan diri. Oleh karena itu, Neil pun yang masih merasa membutuhkan anak-anak Kiss itu akhirnya mengalah dan berjanji akan segera membayar gaji mereka. Neil melakukan ini karena ia tak ingin menyia-nyiakan potensi yang dimiliki oleh Kiss. Sekarang utang Neil semakin tinggi dan ia tidak bisa membayar sepeser pun. Ia pun didatangi oleh rentenir yang menuntutnya untuk segera membayar utang. Sayangnya kini Neil bahkan tidak tahu bagaimana caranya ia melanjutkan hidup karena ia sudah menghabiskan seluruh hartanya demi Casablanca Record. Beberapa hari kemudian, Neil teringat pada penggemar band Kiss yang mendandani dirinya seperti para personel. Gara-gara itulah Neil ingat kalau mereka tidak hanya membutuhkan musik, namun juga hal-hal khusus seperti merchandise eksklusif untuk para penggemar. Neil pun punya ide bahwa orang-orang kini tidak sekedar mendengarkan lagu, namun juga membutuhkan pengalaman eksklusif yang membuat mereka merasa istimewa sebagai penggemar dari sebuah grup musik. Dan setelah itu Neil pun kembali mengaktifkan kantornya dengan promosi dan memberitahu semua orang bahwa mereka terlahir kembali. Orang-orang pun tidak ada yang menyadari jika sebenarnya kantor Neil itu tidak ada yang berubah. Orang-orang justru mengira kalau Neil sudah mendapatkan keuntungan yang banyak sehingga mereka bisa melakukan promosi besar-besaran. Lalu tiba-tiba saat Neil sedang menggelar pesta, ia pun mendapatkan inspirasi untuk membuat aransemen baru pada lagu milik Donna yang dulu sudah pernah diproduksi. Hey, play it again. Namun untuk mewujudkan keinginannya, Neil harus pergi menemui Donna supaya melakukan rekaman ulang dengan versi yang berbeda. Akan tetapi tentu saja Donna tidak mudah percaya lagi pada Neil. Ia yang merasa jika Neil tidak menghargainya pun hampir saja menolak keinginannya. Namun Neil kemudian mengingatkan Donna pada impiannya, sehingga Donna pun akhirnya menyetujui permintaan Neil itu. Gak butuh waktu lama, Donna pun melakukan rekaman ulang. Sayangnya selama seharian mereka bekerja, Neil belum bisa menyukai hasilnya. Ia selalu merasa ada yang kurang sehingga rekaman itu harus diulang. Hal ini membuat tim rekaman menjadi kesal dan meninggalkan studio. Namun Neil belum menyerah. Ia terus melakukan segala cara supaya Donna bisa bernyanyi sesuai dengan yang ia inginkan. Mereka pun melakukannya berulang-ulang kali karena Neil merasa kalau Donna belum memasukkan jiwanya ke dalam lagu itu.
Maka dari itu, Neil berusaha membantu Donna untuk mendapatkan nyawa dari lagu itu sehingga ia bisa menyampaikan seluruh perasaannya melalui suara pada lagu itu. Keesokan harinya, Neil pun menyerahkan hasil rekaman itu pada timnya. Setelah mendengar rekamannya, seluruh tim pun merasa sangat senang karena mereka juga bisa merasakan pesan yang disampaikan pada lagu itu. Mereka pun segera mempublikasikannya dan menyerahkannya ke berbagai radio Amerika. Akhirnya, meskipun lagu ini memiliki durasi yang panjang, Neil telah berhasil membuat orang-orang justru menyukainya. Maka dari itu, Neil semakin bersemangat untuk menambah iklan di berbagai tempat agar bisa menjangkau lebih banyak audiens. Kesuksesannya pun kembali terlihat karena respon masyarakat yang sangat antusias. Banyak orang memintanya untuk memutar lagu ini di radio-radio, dan tentu saja hal ini berdampak pada Donna sebagai penyanyinya. Ia semakin dikenal oleh masyarakat dan penggemarnya pun semakin bertambah. Berkat ketenaran Donna ini, Casablanca Record pun akhirnya melunasi utangnya, bahkan mendapat untung yang berlipat ganda. Tidak hanya Donna, artis lain juga mendapatkan sambutan yang luar biasa, dan sekarang Neil pun mengerti bahwa untuk sukses, ia membutuhkan waktu. Ia tidak bisa memaksa orang untuk mendengarkan lagu yang ia ciptakan, namun ia harus membuat orang mengerti tentang lagu itu sehingga mereka akan mendengarkannya. Keuntungan ini pun membuat Neil bisa membeli rumah untuk kedua orang tuanya. Bahkan ia juga membelikan mobil untuk ayahnya. Neil melakukan ini karena ia menyadari jika orang tuanya berperan besar untuk seluruh impiannya, terutama sang ayah. Kesuksesan ini pun dari yang awalnya berhutang hingga 6,2 juta dolar, sekarang Neil justru menghasilkan 5-6 juta dolar setiap bulan. Ia pun memproduksi lagu-lagu baru, bahkan membiarkan Kiss mengeluarkan lagu yang mengisahkan tentang mantan istrinya yang sebelumnya membuat hubungan mereka merenggang. Sejak dulu, Neil menyadari bahwa ia tak memiliki bakat menyanyi sehingga ia sangat mengagumi penyanyi. Ia yakin orang-orang tidak akan mengenal namanya karena orang-orang hanya akan mengenal para penyanyinya. Namun, Neil tidak menyesal karena ia telah berhasil mewujudkan mimpi orang lain. Dan 2 tahun kemudian, Neil pun meninggal karena kanker. Seandainya waktu bisa diputar, ia sebenarnya berharap ingin mendapatkan lebih banyak waktu dan berkesempatan untuk menikmati kesuksesannya lebih lama. Your best kept secrets underground. Your hand on my chest, my